Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NPM 2151020368, Prodi Perbankan Syariah kelas H, mahasiswa semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Mengetahui Sifatul Huruf Hijaiyah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Diah Mukminatul Hasimi, Magister Ekonomi Syariah, selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Quran. Menurut jurnal yang saya review, sifatul huruf secara bahasa adalah sesuatu yang melekat atau menetap pada huruf-huruf hijaiyah. Sifat sendiri merupakan cara baru bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya huruf tersebut. Di sini terlihat bahwa sifatul huruf atau sifat-sifat huruf selalu dikaitkan dengan makhrajnya. Antara sifat dengan makhraj itu saling berkaitan satu sama lain. Makharijul huruf tidak akan tampak jika sifatul hurufnya tidak dikeluarkan secara benar. Sebaliknya, sifatul huruf tidak akan tepat selama tidak mengenai tempat keluarnya. Ada dua macam sifat-sifat huruf, yaitu huruf yang memiliki lawan atau al-ad-da-di-zawat, dan juga sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau la-di-da-laha. Sifat yang memiliki lawan, hams dan jahar. Hams adalah sifat menyembunyikan huruf tertentu dengan berdesis atau bernafas atau samar. Ada 10 huruf dalam sifat ini, yakni fa, ha, sa, ha, shin, ghain, so, sin, kaf, dan ta. Sedangkan jahar adalah lawan dari hams, yaitu menyembunyikan secara jelas atau menyembunyikan huruf tertentu tanpa berdesis. Huruf-huruf jahar ini adalah huruf-huruf selain dari huruf hams yang berjumlah 19 huruf. Sidah, tawasud, dan rokhawah. Sidah adalah menahan sejenak suara di tempat keluarnya huruf, baru kemudian melepaskannya karena makhrajnya kuat. Huruf-huruf sidah yaitu alif, jim, da, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Kemudian tawasud adalah menyembunyikan huruf tertentu dengan cara antara ditahan dan dilepas, tengah-tengah. Adapun huruf-hurufnya yaitu lam, nun, ain, mim, ro. Sedangkan rohawah adalah mengeluarkan suara bersamaan dengan mengucapkan huruf tanpa hambatan karena makhrajnya lemah. Huruf-huruf yang memiliki sifat ini yaitu selain dari huruf-huruf sidah dan tawasud. Istilah dan istifal. Sifat istilah adalah membunyikan huruf dengan mengangkat sebagian besar lidah ke langit-langit mulut saat pengucapan. Ada 7 huruf istilah yaitu kho, so, do, ghain, to, qaf, dan zo. Kemudian sifat istifal adalah pengucapan huruf disertai turunnya lidah dari langit-langit mulut. Huruf pada sifat ini ada 22 yaitu sa, ba, ta, ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, da, ha, ro, fa, ha, alif, dal, sin, lam, shin, kaf, dan hamzah. Itbaq dan infitah. Sifat itbaq adalah membunyikan huruf dengan menutup dua sisi lidah sehingga bertemu dengan langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Hurufnya yaitu sod, dot, to, do. Sedangkan infitah adalah membunyikan huruf dengan memisahkan dua sisi lidah dari langit-langit mulut sehingga keluarlah nafas di antara keduanya saat mengucapkan huruf. Huruf yang bersifat intah sebanyak 25 huruf selain dari huruf itbaq. Idlaq dan isma. Sifat idlaq adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengeluarkannya dari ujung lidah atau ujung bibir supaya cepat dan lancar terucapkan. Huruf-hurufnya yaitu fa, ro, mim, nun, lam, ba. Sifat ismat adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan tidak lancar atau cepat, karena huruf tersebut tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. Huruf pada sifat ini adalah selain dari huruf idlaq. Sifat yang tidak memiliki lawan, safir. Suara yang menyerupai suara unggas atau burung. Maksudnya adalah membuat suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri, seperti siul. Hurufnya ada 3 yaitu so, zai, sin.
Qalqalah. Sifat huruf ini adalah membuat pantulan di akhir pengucapan huruf-huruf qalqalah yang sukun atau mati. Hurufnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan da. Lain arulin. Sifat ini berarti lembut dan mudah. Maksudnya adalah mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Lin terjadi ketika ada huruf bertanda baca fathah, kemudian setelahnya ada huruf lin yang bertanda sukun. Hurufnya ada 2, yaitu waw dan ya. Irab, membaca condong atau miring. Maksudnya adalah pengucapan hurufnya miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada 2, yaitu ro dan lam. Takrir. Takrir artinya mengulangi. Maksudnya adalah lidah bergetar saat mengucapkan huruf ro, namun tidak berlebihan apalagi sampai terucap lebih dari 1 huruf ro. Tafashishi, artinya menyebar. Maksudnya adalah penyebaran suara saat mengucapkan huruf shin dari makhraj hingga berbenturan dengan sisi bagian dalam gigi-gigi atas dan bawah. Istitalah artinya memanjang. Maksudnya adalah membunyikan huruf tertentu dengan memanjangkan suaranya dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah atau sampai bersambung dengan makhraj lam. Huruf istihalah hanya do. Gunah dalam arti bahasa berarti berdengung. Maksudnya adalah membunyikan huruf tertentu dengan mendengungkan suara yang keluar dari pangkal hidung. Huruf gunah yaitu mim dan nun, baik hidup maupun mati, yang idhar, ikhfa maupun idgham. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat huruf hijaiyah, karena dengan mengetahui sifat-sifat itu, maka kita dapat melafazkan huruf hijaiyah dengan baik dan tepat, serta menghindari dari kesalahan antara pembacaan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Sehingga dengan kita mengetahuinya, kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang lebih baik lagi dan tidak sampai merubah arti atau makna dari apa yang kita baca. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.